Guys, di sini saya akan mereview backup listrik untuk server. Baiklah, ini adalah panel backup listriknya. Di tampak luar ini ada voltmeter, di sini ada wattmeter. Di sini bisa dilihat ini ada voltmeter untuk listrik PLN, sedangkan ini untuk listrik dari inverter. Ini ada wattmeter. Di sini beban yang sedang running ada 470 watt. Oke, yang di backup dengan 2 baterai saja ini saya rasa sudah cukup. Lalu tampilan di dalamnya, pertama ini ada inverter 3000 watt, terus ini ada cas aki, ini ada baterai equalizer, sama ini apa namanya, voltmeter untuk aki. Jadi ini begini, ada MCB sama yang paling penting ini namanya adalah ATS tanpa jeda. Baik, untuk fungsinya akan saya coba jelaskan. Yang pertama dari alurnya ya. Di sini listrik dari PLN ini masuk sini, masuk ke MCB biar aman. Setelah itu dari MCB sini langsung masuk ke ATS. Nah, selain itu juga masuk ke sini. Nah, ini input dari PLN, saya buat indikator voltmeter, saya taruh di sini. Selanjutnya untuk dari sumber PLN saya juga paralel ke sini, ke cas aki. Sebelum masuk sini saya proteksi dengan ini, dengan MCB. Sedangkan untuk inverternya, output dari inverter sini masuk ke sini, MCB, dari MCB terus ke sini. Nah, jadi setiap sumber, entah itu PLN atau sumber listrik inverter, itu harus melalui MCB sebelum masuk ke ATS. Hanya untuk jaga-jaga jika ada sistem gagal dari ATS ini, jadi tetap aman. Dan inverter ini mendapat daya dari aki lewat MCB dulu, ini turun ke bawah, naik aki ini. Dari aki naik ke atas ke MCB, lalu ke inverter dan ke sini. Nah, ini voltmeter sama equalizer. Oke, ini dari charger aki juga masuk ke sini. Ada terminal buat akinya. Ini kabel besar, ini harus besar ya, karena untuk ampere yang besar di kabelnya ini harus besar untuk kabel akinya. Oke, output dari ini, dari ATS ini larinya ke sini. Ya, ini MCB. Jadi pasa sama netral ini saya kasih MCB sendiri ya. Nah, ini jalur outputnya. Oh ya, jalur output juga lari ke sini sebagai indikator saja. Nah, ini jalur output. Ini ada voltmeter outputnya, kan sama dengan PLN karena prioritas PLN. Baik, di sini saya akan mencoba mensimulasikan gimana jika terjadi mati lampu. Oke, pertama untuk mempermudah saya pakai ini untuk melihat seberapa cepat perpindahan dayanya dari PLN ke inverter. Selain itu saya juga akan perlihatkan server yang di backup oleh panel tersebut. Nah, ini server ini dalam kondisi running ya. Jika terdapat reset maka server ini akan mati, akan nge-reboot tentunya. Oke.
Oke, indikator PLN masih menyala, bebannya masih menyala. Ini indikator untuk inverternya. Oke, kita MCB PLN kita matikan ya. Ini kita hidupkan dulu. Oke, simulasi. Oke, 1 2 3. Oke, kita lihat. Oke, indikator PLN mati, bebannya masih cukup stabil ini. Oke, kita ke server. Oke, nyala semua, tidak ada yang mati, aman. Oke, kita hidupkan lagi ya. Oke, ini indikator PLN hidup. Inverter juga beban masih 4700 watt, 470-an watt. Insya Allah aman. Kondisi server kita lihat lagi, apakah ada yang mati. Oh, masih aman. Ini tidak ada yang mati. Oke, server tidak ada yang mati. Ini juga aman. X86 ini juga transferannya aman. Semua tidak ada yang mati. Walaupun terjadi perpindahan daya. Yang pertama, karena saya orangnya itu suka berkreasi ya, jadi saya tuh penasaran gimana sih cara kerja UPS itu kayak gimana, kalau saya bikin UPS sendiri itu gimana. Nah, ini adalah sebuah karya saya, UPS yang saya buat sendiri. Yang kedua, saya dari dulu itu ingin membangun sebuah PLTS, namun masih belum kesampaian, sehingga inverter ini yang awalnya saya beli untuk kebutuhan LTS, saya pakai untuk kebutuhan backup listrik. Alasan ketiga ya karena harganya relatif lebih murah dibanding saya beli UPS jadi. Karena apa? Ini inverter 3000 watt. Jika dibanding dengan UPS dengan kapasitas yang sama, maka harganya jauh lebih murah inverter ini. Dan jika ada ingin penambahan daya atau merasa 3000 watt ini masih kurang, nah, tinggal upgrade saja ini inverternya. Sedangkan perangkat lain saya rasa tidak perlu di-upgrade. Dan untuk 3000 watt saja, untuk beban segini 400 watt ini ya sudah sangat-sangat mampu ya. Untuk semua beban server ini, semua perangkat ini, dan juga itu ada Mikrotik X86, itu dayanya hanya ini 470 watt, mampu di backup oleh inverter 3000 watt. Ini 1500 watt ini mampu. Ini 3000 watt itu hanya apa ya namanya, puncak tertinggi lah, namanya power peak atau apa. Nah, itulah pokoknya. Jika dirasa ingin lama ya ini tinggal ditambah kapasitas baterainya.